Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya, Teddy Wahyono, di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, untuk kali ini saya akan membahas salah satu koleksi saya yang bisa dibilang cukup kuno ya. Jadi ini salah satu keris dari daerah Kulonan atau dari daerah Jawa Barat, yaitu era Pajajaran. Nah, nanti teman-teman bisa melihat ya, jadi bilah kuno itu seperti apa sih. Jadi walaupun nggak nanti langsung, nanti teman-teman dari penampakan bilah, paling nggak teman-teman bisa menghafalkan lah. Jadi untuk sebagai salah satu bahan belajar. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Sebenarnya cerita keris ini dulu, ini saya dapatnya dulu kondisinya bisa dibilang cukup parah ya. Karena memang warongkonya sudah sangat rusak tuh. Jadi ini handle-nya pun handle baru. Ini warongkonya masih lama, cuma sudah saya tambal dikit di bagian belakangnya. Karena memang kerusakannya bisa dibilang cukup parah. Terus kondisi fisik dari kerisnya dulu itu sangat berkarat ya, sangat berkarat. Tapi sekali lagi, waktu itu saya lihat dari garapnya. Jadi, keris ini garapnya cukup bagus. Walaupun kropos di bagian atasnya bisa dibilang sangat parah gitu loh. Tapi bagian tengah ke bawah bisa dibilang masih utuh. Dan saya juga nggak tahu ini dulu pamornya apa, cuman saya ambil aja. Dan ternyata memang pamornya pendaringan kebak. Jadi full pamor ya, dari bawah sampai ke atas kayak gitu. Era Pajajaran sendiri bisa dibilang salah satu era yang cukup kuno ya. Dan kalau di Jawa Timur, bagian timur waktu itu yang berkuasa adalah Majapahit. Di daerah Jawa Barat ada kerajaan besar, itu Pajajaran. Itu bahkan berdirinya itu sebelum Majapahit gitu loh. Dan pas masa Majapahit. Jadi makanya keris-keris era Pajajaran itu sangat kuno ya. Nah, ciri-cirinya Pajajaran seperti apa ya? Nanti kita lihat sama-sama. Nah, ini yang pertama. Jadi memang seperti yang saya bahas sebelum-sebelumnya. Itu jadi kalian lihat posisi besi pada gonjo ya. Kebetulan ini gonjo masih relatif utuh ya. Jadi kelihatan banget ini masih utuh. Itu posisinya jadi agak ke tengah, jadi nggak maju banget gitu loh. Ya memang pasti maju ya, nggak mungkin di tengah bener gitu loh. Kalau perbandingannya itu daerah Jawa Barat itu bagian depan ini 1, bagian belakang itu 1,5. Kalau Jawa Timur 1:2 umumnya kalau gonjonya masih utuh. Kalau ini dapurnya brojol ya teman-teman ya. Jadi saya memang punya banyak koleksi brojol dan memang rata-rata keris saya yang kuno, yang sepuh itu dapurnya brojol. Jadi cuman pejetan aja ya. Dan ini pejetan cukup lebar ya kalau untuk keris-keris Jawa Barat ya. Dan teman-teman bisa lihat sendiri ya pamornya ya. Jadi ini pendaringan kebak. Dan ini memang yang cukup kropos parah di bagian atas, gitu, bagian atas. Nah, untuk lebih detailnya, jadi biar teman-teman bisa lihat dari deket ya. Jadi ini kerisnya seperti apa, permukaan bilahnya seperti apa. Ini mari kita simak sama-sama. Jadi ini kalau teman-teman perhatikan posisi besinya, ini satu bagian depan dan 1,5 bagian belakang. Dan itu main ciri-ciri kira-kira dari daerah Jawa Barat. Kalau daerah Jawa Timur, satu bagian depan, bagian belakangnya itu 2. Jadi 2 kalinya bagian depan. Nah, ini teman-teman perhatikan bila-bila keris tua ya. Nah, jadi ini memang dari korosi alami ya, dan memang usianya sudah cukup tua. Dan ini penataannya pun sudah sangat bagus ya. Pamor tempat lipatnya, jadi pamornya di bagian tengah, seloroknya itu di bagian pinggir. Dan ini pamornya full ya, pendaringan kebak. Dan ini memang bisa dibilang pamor meteorit ya. Jadi memang pamor dari keris kuno ya. Itu jadi warnanya juga agak rata ya. Jadi ada yang cukup putih, agak mengkilat, ada yang redup gitu. Nah, jadi ini. Nah, ini ya bagian atasnya memang terlihat sangat kropos ya. Jadi cukup parah. Karena waktu nemukan
Ini tertutup karat ya. Jadi setelah dibersihkan memang ada bagian yang memang istilahnya karat mati, yos. Ketika lepas tercungkil jadi gerowak istilahnya kalau bahasa Jawanya. Nah, jadi ini bagiannya. Nah, bagian tepinya, pinggirnya itu sudah banyak mulai ngeron tebu ya istilahnya ya, gripisnya ya. Nah, jadi ini bilahnya ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan. Nah, secara keseluruhan, jadi ini dapurnya brojol ya. Jadi cuman pejetan aja. Dan pejetannya cukup lebar ya. Cukup lebar. Dan ini memang salah satu keris saya, koleksi saya yang bisa dibilang termasuk yang paling sepuh, yang paling kuno. Nah, itu kalau teman-teman perhatikan pamornya memang gradasinya memang cukup bagus ya. Jadi memang nggak satu warna aja istilahnya. Dan ini full pamornya, full pendaringan kebak. Nah, ini adalah bagian sor-sorannya ya. Jadi kalau kita perhatikan, jadi ini memang untuk gonjonya sendiri memang sudah terlihat turun ya, karena memang usianya sudah cukup tua, jadi agak renggang, istilahnya turun ya. Dan itu memang rincikannya cuma pejetan aja, jadi ini dapur brojol. Dan kalau teman-teman perhatikan untuk pamornya, jadi ini memang jelas bukan nikel ya. Nah, ini adalah sor-soran yang sisi baliknya ya. Dan itu memang kalau teman-teman jeli, memang itu ada yang lebih putih secara warnanya pamornya. Jadi memang ada gradasi warna yang berbeda ya. Dan memang untuk istilahnya ciri pamor nikelnya sendiri memang nggak kelihatan sama sekali, karena ini memang keris-keris kuno, yaitu keris era Pajajaran yang lebih tua dari Majapahit. Nah, ini adalah penampakan dari keseluruhan bilah dari keris dapur brojol saya ini ya. Nah, jadi ini memang untuk gaya stylenya ya memang seperti gaya keris-keris Pajajaran yang lain ya, cuman memang lebih tua aja gitu loh. Dan ini jadi kalau teman perhatikan memang pamornya itu secara keseluruhan memang full istilahnya, jadi pendaringan kebak ya. Dan ini memang penataannya atau seloroknya memang terlihat rapi ya di tepi ya. Nah, mungkin itu aja informasi dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe-nya.